dengan seluruh anggota keluarga kita di rumah. Sukacita besar kita ungkapkan melalui syukur kita kepada Tuhan untuk menjalankan ibadah ini. Mari kita mempersiapkan diri dengan sepenuh hati dan penuh sorak-sorai bersama seluruh alam semesta ini dengan menaikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 6. Bersoraklah, hai alam semesta. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah hari ini berlangsung dalam dan Roh Kudus. Damai sejahtera Kristus kiranya ada pada saudara sekalian. Damai sejahtera Kristus ada pada saudara juga. Beberapa minggu ini kita telah diajak untuk mengumuli tema seputar kerajaan surga. Injil Matius yang paling banyak mempergunakan kata kerajaan, kurang lebih 50 kali kata kerajaan atau basileia dipergunakan. Ini berarti Injil Matius secara sengaja dan sistematis membuat kesaksian teologinya yang berpusat pada masalah kerajaan surga. Manusia dalam hidupnya dipanggil oleh Kristus untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Hari ini kita akan merenungkan perihal warga kerajaan surga dengan tema hidup sebagai warga kerajaan surga. Siapakah mereka yang disebut sebagai kerajaan surga? Apa yang menjadi prinsip dan nilai sebagai warga kerajaan surga dalam kaitannya untuk kehidupan kita sehari-hari saat ini? Kita akan mengujikan pelengkap Kidung Jemaat 103. Carilah dahulu kerajaan Allah. Beserta kebenarannya.
Tuhan, terkhususnya jika saat ini kita datang di dalam kerendahan hati kita, memohon pengampunan atas segala dosa-dosa kita. Saya akan mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk menaikkan doa pengakuan dosa ini secara pribadi seiring dengan lantunan instrumen. Mari kita berdoa. Dengan bangkit berdiri, mari kita menerima berita anugerah yang Tuhan berikan bagi kita, yang sudah Tuhan berikan pengampunan akan dosa-dosa kita. Saya akan menyampaikan berita anugerah tersebut di dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-7 demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita menyambut berita tersebut dengan bahagia, dengan pujian bersama. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 392, Ku berbahagia.
Suka surgawi melimpahku, lagu malaikat umat berdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Tiba bagi kita untuk mendengarkan sapaan Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita. Saya mengajak kita berdoa. Tuhan, kami berdoa saat ini di dalam syukur kami. Kami berbahagia karena Engkaulah kepunyaan kami, Yesus yang hidup bagi kami. Maka di dalam kebahagiaan dan syukur kami, di tengah-tengah persekutuan kami saat ini, kami juga boleh mendengarkan sapaan Tuhan. Bersabdalah kepada kami Tuhan, agar kami juga senantiasa Engkau perbaharui. Pimpin kami dengan Roh Kudus Tuhan, agar kami boleh memahami kehendak-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan Alkitab kita. Saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara membuka Injil Matius pasalnya yang ke-13. Kita akan membaca dari ayat 31 sampai dengan ayat 33. Lalu nanti akan dilanjutkan ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-52. Demikian saya bacakan. Matius 13 ayat 31 sampai 33. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Saya akan membacakan bagian yang kedua, ayat 44 sampai dengan 52. Demikian. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman,
Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia tentunya kita yang mendengarkan sabdanya, firman-Nya, memeliharanya dan memperlakukan di dalam keseharian kita. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Kita sudah memasuki minggu akhir dari bulan Juli. Sebagaimana tadi sempat disampaikan di awal, bahwa beberapa minggu ini kita sedang diajak untuk memahami perihal kerajaan Allah, atau menurut versi Injil Matius biasa digunakan kerajaan surga. Nah, ngomong-ngomong ya, bicara soal kerajaan surga atau kerajaan Allah, masih banyak di antara kita yang mempunyai pemahaman yang kurang tepat. Ya. Kira-kira kalau saudara-saudara yang ada di sini, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang di rumah, ketika saudara-saudara Bapak Ibu mendengar kata kerajaan surga atau kerajaan Allah, apa yang terlintas di benak saudara? Apa yang pertama kali saudara pikirkan ketika bicara soal kerajaan Allah, bicara soal kerajaan surga? Apa itu? Pastinya saudara, dari sekian banyak yang pernah saya tanya, ternyata masih banyak yang memahami memang kerajaan surga itu adalah realita yang nanti akan dinikmati oleh orang-orang Kristen pada suatu waktu tertentu kelak di sana, ya. Itu pemahamannya. Sehingga hal ini menimbulkan pola hidup yang terpolarisasi. Artinya kita bisa jadi merasa dan kita bisa jadi berpikir hidup di dunia ini, ya, di saat ini, di waktu ini, ya, disesuaikan dengan dunia saat ini. Toh urusan kerajaan surga, urusan kerajaan Allah itu kan nanti urusannya berbeda, baru nanti di sono, ya. Itu dampak atau akibat dari pemahaman yang kurang tepat mengenai kerajaan Allah atau tadi kerajaan surga. Jadi kita membayangkan, seringkali kita membayangkan kerajaan surga itu sebuah tempat, sebuah keadaan yang dibatasi oleh ruang dan waktu, ya, kelak di sana. Dan kita tidak tahu seperti apa tempat itu, ya. Nah, yang kedua, bisa jadi menimbulkan sikap eksklusif alias menutup diri dari dunia. Dua kemungkinan ini bisa saja terjadi jika kita masih dalam pemahaman seperti tadi. Tapi benarkah demikian yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kerajaan surga itu bukan sesuatu yang baru akan datang kelak, baru akan akan terjadi nanti, melainkan kerajaan Allah atau kerajaan surga itu sudah ada di tengah-tengah manusia saat ini pun.
perjalanannya lah seperti apa. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, perlu kita paham. Pertama-tama adalah kerajaan surga atau kerajaan Allah itu mau mengajak kita berbicara soal suasana, soal kondisi di mana Allah sebagai raja. Ini dicatat. Allah sebagai raja sepenuhnya memerintah di dalam hidup kita, di dalam hidup manusia. Namanya kerajaan Allah, ya. Jadi yang menjadi raja siapa? Allah. Allah itu sendiri yang menjadi raja. Dan sudah seharusnya Allah ditempatkan sebagai raja. Artinya seorang raja ia tentunya punya wewenang, punya kekuasaan. Dan kekuasaan itu dinyatakan di dalam hidup manusia. Dan kita manusia yang adalah warga kerajaan Allah, bukankah seharusnya menempatkan Allah selayaknya Dia raja, bukan diri kita yang adalah raja. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian maka jika tema kita bicara soal hidup sebagai warga kerajaan Allah, bukankah pertama-tama yang harus kita kenali adalah bagaimana nilai dan prinsip yang harusnya berlaku di dalam kerajaan Allah itu? Toh sama halnya jika kita sebagai warga negara Indonesia, maka kita pun harus tahu apa nilai-nilai hidup orang sebagai warga negara Indonesia. Ya. Itu yang harus diperhatikan. Ada aturan-aturan yang berlaku yang harus dihormati. Tidak semua orang bisa berlaku seenaknya saja, seenaknya sendiri. Ada tatanan yang mengatur semuanya. Ya. Itu yang harus kita perhatikan sebagai warga negara Indonesia. Ada aturan-aturan yang harus ditaati oleh kita sebagai warga negara. Ada hak, ada kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Demikian pula kalau kita bicara soal warga kerajaan surga, maka ada nilai dan prinsip yang harus kita pegang sebagai warga atau bagian di dalamnya. Apa itu? Saat ini kita diajarkan melalui perumpamaan Tuhan Yesus. Ada beberapa perumpamaan yang dituliskan di dalam Injil Matius terkait dengan perenungan kita hari ini. Mari kita lihat satu-satu. Prinsip yang pertama terkait dengan perumpamaan yang pertama yang Tuhan Yesus sampaikan tadi di dalam bacaan kita, yaitu marilah kita diajak untuk tekun melakukan pekerjaan Allah dari hal yang kecil, hal yang sederhana. Tidak perlu kita terlalu melekatkan diri pada hal yang spektakuler, yang besar. Mulailah dari yang kecil dan sederhana. Sebagaimana perumpamaan biji sesawi dan ragian. Biji sesawi itu sangat kecil. Sebelum ia bertumbuh menjadi sebuah pohon yang sangat besar. Pernah lihat biji sesawi? Bukan biji sawi, bukan biji sawi sayuran itu ya. Biji sesawi. Ada yang pernah lihat? Bukan pernah ke sana? Belum. Sangat kecil sekali. Saya tadi nggak bawa. Saya punya, saya dikasih. Saya belum pernah ke sana, cuma saya dikasih gitu ya. Ditunjukkan, ini loh Pak, biji sesawi itu seperti apa. Sangat kecil. Tapi saya cari-cari di mana nyimpennya lupa. Udah sangat lama ketika saya masih di Jakarta. Tapi nggak nemu. Cuman saya masih ingat membayangkan biji sesawi sangat kecil.
Tapi biji sesawi yang kecil ternyata ketika ia bertumbuh menjadi sebuah pohon, ia menjadi sebuah pohon yang sangat besar. Bahkan pohon itu menjadi tempat bersarang burung-burung. Luar biasa. Dari yang kecil, Tuhan Yesus memakai perumpamaannya biji sesawi itu menggambarkan merah. Perhatikan, dari hal yang kecil bisa menjadi sesuatu yang berguna, yang berdampak besar. Dan termasuk juga tadi perumpamaan tentang ragi, ya. Sedikit ragi yang dicampurkan pada tepung itu bisa menghamilkan semua adonan menjadi berkembang. Nah, pertanyaannya bagi kita, lantas apa yang dapat kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari? Hal yang kecil tapi dampaknya besar. Seringkali kita menganggap hal-hal yang kecil itu dengan sepele, nggak ada nilainya. Tapi saat ini kita diajak melihat dari hal yang kecil bisa berdampak besar. Apa itu? Misalnya, nggak usah jauh-jauh. Pernah tersenyum? Ayo, senyum dikit. Bapak Ibu dan saudara di rumah pun senyum ya. Senyum pada sebelahnya, pada suami, pada istri, pada anak. Senyum. Apa rasanya? Rasanya beda. Mungkin senyum itu sepele ya, kecil. Tapi luar biasa dapat. Bisa memberikan kebahagiaan bagi diri kita dan juga orang lain. Ada energi positif yang keluar dari setipis senyuman kita pun bagi orang lain. Dampaknya besar. Mungkin pernah dengar cerita seorang anak muda yang melintasi jembatan dengan murung, dengan bersedih hati. Dia melintasi jembatan itu dan dia berdiri, dia berhenti di tengah-tengah jembatan. Beberapa saat kemudian dia berpapasan dengan seorang yang juga melintasi jembatan. Orang yang baru ia lihat itu menunjukkan senyumnya kepada dia. Apa yang terjadi? Sungguh luar biasa dampaknya. Ternyata singkat cerita, orang tadi yang murung dan berjalan dengan sedih hati, sebetulnya dia sedang bermasalah dengan keluarganya, dengan orang-orang sekitar. Ia merasakan dirinya tidak diperhatikan oleh keluarga, sehingga ia memutuskan, udahlah, aku lebih baik mengakhiri hidup. Saya pergi ke jembatan gitu ya. Tapi tiba-tiba ketika ia bertemu dengan seseorang yang baru ia kenal, ia jumpai, yang menerima senyuman yang tulus, senyuman yang hangat, membuat dirinya kembali diresapi sebuah energi yang positif. Pikiran untuk bunuh diri saat itu hilang. Ia merasakan masih ada orang yang memberikan perhatian kepada diri. Hal yang kecil tapi dampaknya luar biasa dan pemuda. Hanya contoh dari senyuman saja, belum hal yang lain. Yang kedua, memelihara persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Tentunya itu yang tetap harus kita perhatikan sebagai warga kerajaan Allah, sebagai anak-anak Tuhan. Memelihara persekutuan dengan Tuhan menjadi hal yang harus kita jaga. Itu ibaratnya sebuah harta yang berharga. Sebelum perumpamaan yang lain yang disampaikan mengenai harta yang terpendam dan mutiara yang berharga, coba saudara, tanyalah pada diri saudara, kira-kira hal apa yang paling berharga di dalam hidup saudara saat ini? Coba pikir, apa yang paling berharga bagi saya saat ini? Dan
saat Anda menemukan itu, tanyakan, bagaimana saudara bersikap terhadap itu semua. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, tentunya tidak ada seorang pun yang mau melepaskan harta yang berharga, sesuatu yang berharga bagi dia. Bahkan demi mendapatkannya, segala cara akan dilakukan. Ya, coba lihat kembali. Demi mendapatkan sesuatu yang sangat berharga, kita mampu dan mau melakukan apapun. Mungkin bagi kita yang berharga itu apa? Uang, keluarga, apalagi? Ya beda-beda, bisa jadi beda-beda gitu ya. Sesuatu yang berharga itu beda-beda. Ada yang melihat bahwa bagi seorang yang sakit, harta yang paling berharga bagi dirinya saat itu adalah kesembuhan. Ya, maka tidak heran, wajar kalau seorang yang sakit akan berupaya untuk mendapatkan kesehatan, pemulihan. Ia berusaha mencari pengobatan yang terbaik agar dia sembuh, meskipun biaya yang dikeluarkan pun tidak sedikit, gitu ya. Seberapa banyak uang yang harus dikeluarkan demi kesembuhan, ia tidak perlu. Penting menemukan sesuatu yang sangat berharga bagi. Itu hanya contoh, belum contoh-contoh yang lain, ya. Keluarga bisa jadi adalah harta yang berharga. Jadi demi sebuah keluarga, aku sanggup melakukan apa saja, membela keluarga, melindungi keluarga. Yang ketiga, saudara-saudara, prinsip yang harus kita perhatikan sebagai warga kerajaan surga, yaitu mari kita mengevaluasi diri kita. Apakah kita selama ini sudah menjadi umat Tuhan yang baik atau belum? Ini penting untuk kita cermati bersama-sama. Nah, ini kaitannya dengan perumpamaan yang ketiga tentang ukat. Ya, ketika disampaikan bahwa ukat yang mengumpulkan berbagai jenis ikan, dan setelah ukat itu diseret ke pantai, maka orang itu akan memisahkan ikan yang baik dan yang tidak, ya, memisahkan dari hal-hal yang lainnya. Nah, saudara-saudara, ini yang harus kita coba perhatikan. Jangan-jangan kita masuk dalam golongan orang yang mana ketika dipisahkan oleh Tuhan. Ya, apakah kita menjadi umat Tuhan yang baik atau malah dibuang karena tidak baik? Ini yang menjadi prinsip atau nilai-nilai yang harus tetap kita jaga sebagai warga kerajaan Allah. Saudara-saudara, kita mempunyai kewarganegaraan perangkap sebagai warga negara Indonesia dan sebagai warga negara atau warga kerajaan surga. Namun bukan berarti kita memisahkan satu dengan yang lain, melainkan seharusnya saling menghidupi satu dengan yang lain. Mari kita saling menghidupi itu semuanya, kita hayati di dalam keseharian kita. Kita hidupkan nilai-nilai kerajaan Allah di dalam kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu sejenak.
meyakini dan masa depan kita menurut pengakuan iman Rasul. Aku Percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup bukan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan. Saudara-saudara, tiba bagi kita untuk menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapak yang makasih, kami bersyukur karena hari ini kami anak-anak-Mu sebagai warga kerajaan surga, bagian dari kerajaan Allah, tentunya juga diingatkan untuk menghidupkan kembali, menghidupkan nilai-nilai kerajaan Allah di dalam kehidupan kami. Kami berdoa, mampukan kami agar kami mampu menyatakan nilai-nilai kerajaan Allah di dalam kehidupan kami sebagai warga negara Indonesia. Maka Tuhan berkati kami. Dan jika saat ini kami berdoa bagi gereja-gereja di Indonesia, khususnya juga GKI Gondomanan, beserta dengan lembaga pelayanan Kristen di Yogyakarta ini, kami memohon kekuatan Tuhan, penyertaan Tuhan dan pimpinan Tuhan, agar kami boleh menyatakan kerajaan Allah, dan Tuhan pakailah kami sebagai alat-Mu. Kami juga tentu berdoa bagi pergumulan jemaat GKI Gondomanan, khususnya bagi mereka bersama dengan keluarga-keluarga, bagi mereka di dalam pekerjaannya, di dalam pendidikan anak-anak, dan juga tentunya mereka yang sedang sakit. Tuhan menguatkan mereka semuanya. Tuhan yang memimpin mereka dengan tangan Tuhan. Terkhususnya juga jika saat ini kami mengingat saudara-saudara kami yang sedang berulang tahun, yang menerima anugerah Tuhan di dalam usia yang sudah Tuhan tambahkan. Terkhususnya kami menyapa dan membawa Ibu Rosmiati Sidik Arwadi di dalam doa kami. Biarlah Tuhan bersama dengan Ibu Rosmiati di dalam kehidupannya dan keluarganya. Engkau nyatakan kasih-Mu. Saat ini juga tentu kami bersyukur atas persembahan kasih jemaat GKI Gondomanan yang selama ini diberikan untuk menunjang pelayanan kami, pelayanan GKI Gondomanan. Maka Tuhan juga yang boleh senantiasa memberkati mereka. Berkati persembahan-persembahan yang sudah diberikan, sehingga menjadi hidup bagi pertumbuhan jemaat Tuhan. Tentunya kami sebagai bagian dari warga negara Indonesia, kami juga berdoa bagi negara kami, bangsa kami, dan pimpinan kami, para pemimpin kami, pemerintah kami. Biar Tuhan yang memberikan hikmat bagi mereka semua di dalam mereka memimpin dan juga mengelola negara ini. Tuhan, di tengah-tengah musibah atau pandemi COVID-19 ini, ada banyak hal yang harus kami hadapi. Kesulitan, penderitaan, kesusahan, tapi kami percayakan pada Tuhan. Maka ya Tuhan, kami bawa seluruh doa ini hanya padamu. Seperti halnya Tuhan Yesus telah mengajarkan doa kepada kami. Mari kita berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari
karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya bagi kita untuk menaikkan syukur dalam persembahan syukur dengan mendasari dari firman Tuhan yang diambil dari 1 Tawarik 29 ayat yang ke-14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Persembahan saudara bisa disampaikan melalui rekening BRI cabang Kapangso dengan nomor rekening 0245 01 008 391 530 atas nama Majelis Jemaat GKI Gondomanan. Persembahan juga bisa diserahkan secara langsung kepada kantor gereja setiap hari dan jam kerja. Khusus untuk wilayah Papua Lama, persembahan langsung ini bisa disampaikan kepada Penatua Fani, dan untuk wilayah Umbul Harjo, persembahan bisa diserahkan secara langsung juga kepada Ibu Esther Dewi. Tuhan memberkati. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, hidup kita seluruhnya berada di bawah pemerintahan Allah yang adil dan benar. Raja kehidupan kita bukan kuasa-kuasa dunia dan egoisme kita, tetapi Tuhan. Karena itu kita terpanggil untuk mewujudkan kebenaran dan tentunya keadilan Allah sebagai warga kerajaan surga. Nah, oleh karena itulah panggilan ini tentunya harus diperjuangkan di dalam persekutuan kita, di dalam ibadah kita, di dalam keseharian kita. Karena itulah ibadah yang sejati bagi kita semua. Mari kita respon dengan pujian, apalah arti ibadah. Ibadah sejati jadikan
Semoga Allah sumber pengharapan memenuhimu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.